tentang kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17. Jadi kurang enak juga karena ada bertambah fasilitas di tempat kita ini. Siogianya Bapak Pendeta kita yang duluan untuk berdiri di mimbar ini. Jadi memang semakin ganteng kalau saya di sini ya, dibanding dengan yang di kanan, karena memang budi kita. Jadi saya terbaik dulu sedikit sebelum masuk ke firman Tuhan. Saya ingatkan kembali seperti yang Ibu Bendahara pembangunan katakan minggu yang lalu, karena kita ini sebenarnya sudah dalam tahap untuk menanti Natal. Jadi hari ini juga kami ingatkan supaya tetap diingat janji iman, kalaupun ada janji iman dan uang pembangunan. Jadi seusai ibadah nanti langsung dijumpai Ibu Bendahara kita, karena masih banyak yang harus kita fasilitas kita yang harus kita tambah. Tidak pula kami sono di son, do dam do dena sudi jemaatan non. Jadi masih ada banyak yang hal yang harus kita perbaharui dalam rumah Tuhan ini. Jadi asal supaya kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama bagian A. Ayat yang pertama bagian A saja saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya baca. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau boleh saya ambil judul firman atau tema firman Tuhan ini adalah, saya ambil judulnya El Shaddai. El Shaddai adalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah sebuah judul lagu pujian dengan lirik lagu yang mengatakan bahwa kita tidak perlu takut. Di dalam pujian berkata bahwa kita tidak perlu bimbang. Di dalam pujian kita berkata supaya kita tidak perlu susah dan tidak perlu cemas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab Tuhan adalah Maha Kuasa. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, saudaraku, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Jadi ketika Allah yang Maha Kuasa di dalam diri kita, maka setiap orang yang percaya, setiap anak Tuhan yang mengimani karena Yesus adalah Tuhan, maka kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut, cemas, dan bimbang, karena Yesus adalah yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Haleluya. Karena Allah sendiri, Allah yang Maha Kuasa, yang memperhatikan setiap kebutuhan kehidupan kita. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Maha Kuasa. Pujian ini yang sering kali kita dengarkan atau mungkin sering kita lakukan dalam pujian ini dalam bahasa Ibrani. El Shaddai adalah berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mana asal di nanti coba dibuka di kamus. Kalau El Shaddai itu dalam bahasa Ibrani adalah yang artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti apa yang kita ketahui tentang Abraham ini, selama 24 tahun sejak janji Tuhan yang pertama, selama 24 tahun semenjak janji
garis bawahi, kalaupun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Sarah tertawa karena tidak percaya bahwa ia akan mengandung karena di masa tuanya. Sarah tertawa, mana mungkin saya bisa lagi mengandung, karena sudah usia yang cukup wujud. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan dalam firman Tuhan, meskipun Sarah tertawa karena tidak percaya bahwa ia akan mengandung di masa tuanya, namun janji Tuhan dan kuasa Tuhan tetap berkuasa. Oleh karena iman Abraham, dia menerima dan mendengarkan perintah Tuhan itu. Karena apa? Karena iman. Karena iman dia, karena Allah yang berkuasa itu menyatakan kepada Abraham, maka Abraham menerima pernyataan itu karena janji itu akan dinyatakan bagi dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun janji dan kuasa Tuhan tetap berlaku kepada Abraham. Janji yang Tuhan berikan itu bukan sekedar janji, bukan sekedar PHP, bukan sekedar muluk-muluk, tapi janji ini adalah menuntut respon bagi mereka, secara khusus Abraham sebagai penerima janji itu. Allah menantang, Tuhan yang Maha Kuasa menantang, bahwa sampai di mana keyakinan Abraham itu dan responnya, bagaimana dia harus menerima janji itu. Ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Abraham menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan menggenapi janji yang ia berikan. Dan Alkitab mencatat dalam firman Tuhan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Abraham sungguh menunjukkan respon yang benar, yaitu iman yang ditunjukkan melalui ketaatannya dalam menjalankan perintah Tuhan. Dan Tuhan sendiri mengakui respon Abraham itu. Dan Abraham bukan main-main lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, karena juga akan respon sesuai apa yang Tuhan katakan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, ketika Abraham berumur 99 tahun, bukan umur yang kecil, bukan umur yang muda. Dikatakan di sini, saudaraku, 99 tahun, hampir 100 tahun. Bahkan katakan kalau mungkin di zaman itu genaplah 100 tahun, lalu janji Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan Abraham. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, janji Tuhan ini memberikan bukan hanya sekedar janji, bahkan Tuhan akan menggenapi janji yang Dia berikan. Alkitab mencatat Abraham sungguh menunjukkan respon yang benar, yaitu iman yang ditunjukkan melalui ketaatannya dalam menjalankan perintah Tuhan. Tuhan sendiri telah mengakui responnya Abraham, sehingga Dia membenarkan Abraham itu ketika dia memberikan respon itu. Masa dulu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan firman ini hak berkuasa untuk masa dulu. Ketika kita mengingati, mempercayai, karena firman Tuhan yang tidak akan pernah berubah, menyapa saya, mengingatkan kita, menegur kita, supaya bisa mengintrospeksi diri kita. Firman Tuhan ini yang tidak pernah berubah dahulu kala, mungkin firman ini tetap sama. Bahkan sampai sekarang firman Tuhan ini juga sama. Dan juga firman ini tidak akan pernah berubah hingga sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Maka iman kita dituntut pada saat ini. Dikatakan dalam firman Tuhan, di waktu kemudian ketika iman kita diuji kembali, Abraham tetap menunjukkan ketaatannya, yaitu dengan tidaknya mempersembahkan Ishak. Ketika Abraham sudah menerima berkat itu, lalu Tuhan menantang Abraham juga, sampai di mana ketaatannya. Ketika sudah dikaruniakan anak kepada mereka, lalu Tuhan juga memerintahkan anak yang mereka nantikan selama sudah puluhan tahun, ratusan tahun itu, Tuhan katakan juga harus dipersembahkan anaknya itu. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tantangan demi tantangan, Tuhan perintahkan kepada seorang Abraham
menguji imannya. Lalu di keyakinan Abraham itu, dia selalu mengikuti perintah Tuhan. Dan bagaimana saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika Abraham atau Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Abraham, yaitu dengan ketidaktaatannya rela mempersembahkan Ishak anaknya, juga kepada Ishak akan bertanya mengenai domba untuk korban. Karena Abraham lahir dengan melahirkan Ishak, yaitu dengan lahirnya Ishak, dia kemudian harus mempertaruhkan dan mengorbankan itu. Lalu saudara yang kasih Tuhan Yesus, ujian itu telah nyata kepada seorang Abraham. Lalu ketika itu mau dikorbankan anaknya Ishak, tanpa disadari Allah juga sudah mempersiapkan, yaitu menyediakan, Tuhan akan menyediakan, yaitu domba untuk dikorbankan penggantinya Ishak. Dari situ saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan memang menyediakan domba itu untuk mengganti Ishak, supaya tidak jadi lagi Ishak ini yang dikorbankan, lalu domba itulah penggantinya, karena sudah teruji iman Abraham pada saat itu. Kita mungkin sering saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Dikatakan dalam firman Tuhan, baik dalam doa maupun pujian, memang tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam doa kita, pergumulan kita, puji-pujian kita, dikatakan dalam kalimat firman Tuhan ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, karena memang tiada yang mustahil bagi Dia. Semua perkara bisa Ia lakukan, segala persoalan bisa Ia lakukan. Bahkan kita percaya ketika firman Tuhan berbicara pada saat ini, karena firman adalah firman yang berkuasa, bahkan sampai firman itu adalah penyembuh bagi setiap orang yang sakit. Saya katakan, kalau kasih kemarin saudara yang dikasih Tuhan, kalau firman Tuhan itu yang disampaikan kepada hamba Tuhan itu, bukan firman itu dipersiapkan untuk hanya menerjang jemaat ini, tapi sama dengan halnya bagi kami anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang menyampaikan ini. Tetapi saya yakin dan percaya, bukankah kita pada saat ini seperti apa yang Tuhan harapkan melalui iman Abraham tadi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan juga menuntut respon kita, usaha yang menunjukkan sejauh mana kita betul-betul meyakini Tuhan, memahami kuasa Tuhan dalam hidup kita ini. Ketika kita mengalami bahwa Tuhan itu yang maha kuasa, maka seharusnya kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas, tidak perlu susah, bahkan tidak perlu ragu-ragu lagi. Karena Tuhan itu adalah Tuhan El Shaddai dan Tuhan yang maha kuasa. Puji Tuhan. Haleluya. Maka tidak perlu ragu kita lagi saudara yang dikasih Tuhan. Dalam kesempatan ini, mari, salah satu janji Tuhan adalah bahwa Ia akan menyertai senantiasa hidup kita sampai akhir zaman. Ini janji Tuhan. Karena oleh sebab itu, mari kita tinggalkan segala beban hidup kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan, sebab Ia adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Maka pada hakikatnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam setiap kehidupan kita, mari kita percaya kepada Tuhan. Maka kehidupan kita ini, kehidupan yang mempunyai hati yang rendah dan hati yang mau diberkati oleh Tuhan. Karena kebutuhan hidup kita ini adalah hidup karena jiwa, roh kita yang mau percaya kepada Tuhan. Bagi kita saudara anak-anak Tuhan, yang bagi sukacita lebih besar bagi kita ketika mendengar bahwa anak-anak kita hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ini firman Tuhan yang akan merespon dan juga akan selanjutnya dalam penyerahan anak-anak. Ayat ini berbicara tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Berbicara saudara yang kasih Tuhan Yesus, keinginan untuk anak-anak, bahkan orang tua tentu berkeinginan ketika anak-anak kita mengerti dan mau sesuai dengan apa yang kita doakan dan kita harapkan. Bahkan orang tua saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus,
Tentu saja dalam kehidupan kita ingin anak kita bahagia, mempunyai kebenaran, dan ini adalah juga yang kita inginkan supaya anak kita bisa terbukti nanti. Bahkan sewaktu ia semakin dewasa, mereka pun terus taat kepada Tuhan. Karena imannya tadi, ketaatannya tadi, perintah Tuhan itu dia tetap lakukan. Ini yang kita inginkan. Maka pada saatnya kita saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, akan menyaksikan bagaimana seorang bapak ibu keluarga yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan melalui hambanya yang akan menyampaikan sakramen penyerahan anak itu. Maka pada saat ini hakikatnya saudaraku yang dikasih Tuhan, yang selama ini kita nanti-nantikan kebahagiaan kita itu bukan sampai di kelahirannya saja. Anak kita yang sudah dipercayakan dalam hidup saya dan saudara itu, saudaraku, itu sudah lama kau pergumulkan. Lalu bukan sampai sebatas ketika anak itu sudah lahir di tengah-tengah keluarga kita, bukan sampai di batas itu kebahagiaan kita, tapi kebahagiaan kita, saudara yang kasih Tuhan, ketika anak ini nanti di waktu dia sampai dewasa, manusia yang taat terhadap Tuhan dan juga yang takut akan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Maka sekali Tuhan berbicara dalam hidup kita, dalam fase, dalam kehidupan saudara yang dikasih Tuhan, seseorang dimulai pada saat kelahiran, bahkan orang tua pasti sangat bahagia melihat sebuah hatinya untuk hadir dalam kehidupan mereka. Akan berbahagia ketika sebuah hati itu dilahirkan dan hadir di tengah-tengah keluarga. Berarti tanggung jawab kita semakin bertambah Tuhan berikan. Ini batasnya kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya sampai di batas di situ. Oleh karena itu kita akan pantas bersyukur. Beda bersyukur kok syukuran. Kita pantas bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, bahkan orang tua kadang membuat acara syukuran supaya kita bisa bangga sebagai orang tua karena kehadiran anak ini. Itu sah-sah saja. Tapi percayalah saudara yang kasih Tuhan Yesus, maka dalam saat ini hakikatnya dalam kehidupan kita, ketika kita sudah dipercaya sebagai keluarga yang mempunyai keturunan atau anak itu, marilah kita jaga sesuai dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya kalau firman Tuhan ini berbicara di tengah-tengah persekutuan kita ini, tidak ada yang akan tersinggung. Dan kalau Kamis yang lalu saya berbicara kalau kita ini manusia-manusia yang sudah dewasa rohani, puji Tuhan. Mulut taruh pe kata di mata nota jauh. Tetap tak melihat Tuhan di hadapan Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Satu ayat bagi firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Matius sebagai ayat yang terakhir bagi kita sebelum kita masuk dalam sakramen penyerahan. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-14 dikatakan di sana. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Puji Tuhan. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Anak-anak kecil saudara yang dikasih Tuhan cenderung adalah memiliki sikap yang rendah hati. Anak-anak kecil cenderung memiliki saudara yang dikasih Tuhan Yesus, memiliki hati yang rendah dan juga mau belajar sejak mereka dilahirkan dan merasa ingin terus tahu dan memang mau tahu apa yang terjadi dalam sekitar kehidupannya. Itu anak-anak sifatnya. Tapi saat ini saudara yang dikasih Tuhan untuk mengetahui hal-hal itu dalam kehidupan kita, di sekitar kita, supaya kita sama seperti anak-anak ini, manusia yang rendah hati dan manusia yang mau diberitahu oleh Tuhan Yesus. Maka teruji iman kita saudara yang dikasih Tuhan. Maka saya dalam kehidupan kita, dalam firman Tuhan dikatakan supaya Tuhan menginginkan mereka datang kepada kita, datang kepada Tuhan, menginginkan kita supaya datang kepada Tuhan pada saat ini.
Maka dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara yang dikasih Tuhan, jangan menghalang-halangi mereka, sebab kerajaan surga adalah milik mereka sebagai anak-anak yang rendah hati. Ini adalah manusia yang mau masih diperintah oleh Tuhan, anak-anak yang rendah hati. Nasumpoto hadupe jala ono di paturus nasala kana bahite akan apa solo Tuhan akan Tuhan. Jadi taharau maka ada kiro Tuhan. Orang mata badi anak kadang sesuatu nagabe panjang kerajaan ini surga seorang dipuji Tuhan. Haleluya. Jadi kesulatan. Jadi mulut dan dana kadang tuh pulang ke rohau. Jadi tuakan dana kakana subal bulan mampotoro yang jelas mereka belum tahu tentang seluk-beluk dunia ini ada dengan dosa, belum banyak berkompromi dengan banyak dosa yang kayak itu. Maka mau kita kanam dewasa, orang kanam berumur, mungkin itu diradoti alam ini budak dipikiran. Tapi saya yakin dan percaya, bukan halnya di kehidupan kita pada saat ini, hal yang seperti orang dewasa yang tidak mengerti rencana Tuhan. Tapi di dalam kehidupan kita seperti yang anak-anak Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita manusia yang lebih jelas dan memang lebih mengerti, karena kita adalah manusia yang seturut dengan firman Tuhan. Saatnya kita sekarang yang kasih Tuhan Yesus, maka kehidupan kita ini akan berserah kepada Tuhan. Kita akan berserah kepada Allah, karena Tuhan adalah Allah yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita akan masuk di dalam benar anak-anak, kita akan mempersiapkan diri kita kepada Tuhan, dan kita juga nanti akan dibawa ke dalam doa syafaat kita dan doa berkat oleh banyak pendeta kita. Di dalam kita akan menyambut banyak pendeta kita untuk datang ke mimbar ini, dan kami serahkan mimbar ini dan untuk melanjutkan acara kita pada saat ini.